Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Qur'an Allah itu tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan amalan dalam hal bergegas atau dalam hal tergesa-gesa. Bahkan dalam perintah sholat saja Allah katakan itu aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Begitu pula dalam perintah puasa, zakat, dan berhaji. Allah tidak menyuruh kita bergegas. Tetapi Allah menyuruh kita bergegas pada dalam satu hal, yaitu adalah memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan di surah Ali Imran ayat 133 oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang artinya di sanalah Allah memerintahkan kita untuk bersegera dalam bertaubat dan memohon ampunan Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan dengan menjadikan perubahan dalam diri kita dari orang yang salah menjadi orang yang soleh. Karena sesungguhnya kita tidak boleh meremehkan akhir hayat kita nanti itu arahnya kemana, menjadi soleh atau menjadi salah. Begitu pula kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kita tidak boleh meremehkan orang yang saat ini ada dalam berlinang dalam maksiat. Karena kita tidak tahu apakah nanti akhirnya dia akan meninggal dalam keadaan soleh. Ustadz Adi Hidayat pernah berkata, Allah itu mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan dengan orang yang soleh tapi yang tidak pernah merasa salah. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita ingat ada satu kisah. Mungkin kita sering mendengarnya di masa kecil kita. Ada seorang yang telah membunuh 100 nyawa. Membunuh 1 nyawa saja itu sudah dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini membunuh 100 nyawa. Pada saat dia bertaubat, dia memohon ampun kepada Allah, dia mengetuk langit, dia memohon ampun kepada Allah. Pada saat itu dia hijrah dari tempat dia berbuat dosa ke tempat dia yang ingin dia tuju. Ini adalah tempatnya orang-orang soleh. Dari kampung yang durjana ke tempat kampungnya orang soleh. Orang soleh. Pada saat dia berjalan dari kampungnya durjana ini, tepat di tengah jalan, dia meninggal. Lalu datanglah 2 malaikat. Malaikat rahmat dan malaikat ajab. Malaikat rahmat ini berkata, saya lebih berhak kepada ruhnya orang ini karena dia sudah bertaubat. Lalu malaikat ajab membantah dengan perkataan, saya lebih berhak karena dia belum sampai tujuan tempat hijrahnya dan dia telah dimatikan. Kemudian melihat perdebatan ini tadi, Allah turunkan satu malaikat yang menjadi penengah, di mana malaikat tersebut berkata, timbang saja mana jarak yang lebih dekat ke kampung durjana tadi atau ke kampung orang soleh. Dan ketika dihitung, ternyata yang terjadi adalah dia lebih dekat ke kampung orang soleh dalam beberapa langkah. Dan beberapa langkah itu sudah cukup bagi Allah untuk membayar kontan langkah tersebut. Dan Allah memberikan ampunan. Dan akhirnya Allah memasukkan dia ke surga. Lihatlah sahabat beriman. Orang yang melakukan dosa, ternyata dia berada di surga. Sedangkan orang yang solih belum tentu akhir hayatnya berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Disinilah poinnya. Marilah kita berubah. Karena perubahan itu penting. Yang solih bisa jadi salah, yang salah bisa jadi solih. Di situ kita bisa pahami bahwa semua itu bisa berubah. Dan kita ketika membicarakan perubahan yang baik, tidak ada perubahan yang paling baik kecuali perubahan
dari dosa menuju pintu yang bernama taubat, supaya menggantikan keburukan kita menjadi kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.